Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابعين بيننا وبينهم بالخيرات ومن يكن الخير أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baiklah, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang macam-macam sihir dan terapinya. Insyaallah bahasan kali ini kita akan bahas tentang jenis sihir, yaitu sihir penghancur usaha atau penghalang rezeki atau penghancur perniagaan. Sihir ini banyak terjadi pada mereka yang bergerak di bidang bisnis, terutama bisnis toko, warung, terus bisa juga pabrik, dan beberapa yang bergerak dalam bidang industri juga. Dan dia lihat yang mengambil amal jual beli itu, maka banyak sekali ciri-ciri khas yang dialami mereka. Tentunya merosotnya omset atau penjualan, tentunya tidak terlepas daripada pengaruh luar dan pengaruh batin. Pengaruh batin yaitu berupa atau rohaniah, berupa sihir seperti ini, dan mungkin pengaruh luar dan keadaan seperti misalkan terkena dampak daripada COVID-19 ini, sehingga semua usaha banyak yang gulung tikar, dan banyak yang bangkrut seketika. Maka sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut, terutama ruqyah tempat usaha, sebaiknya didiagnosa terlebih dahulu apakah memiliki gangguan daripada gaib atau misalkan gangguan jin seperti sihir penghancur usaha ini, atau dia karena kurangnya promosi atau kurangnya keadaan seperti ini yang menyebabkan semua harus lockdown, sehingga usaha-usaha banyak yang bangkrut dan tutup. Apa yang menjadi motif atau tujuan mereka pelancar sihir untuk usaha ini? Tentunya biasanya persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat, kedua lemahnya salah satu pelaku usaha yang bersaing, sehingga mereka lemahnya iman pelaku bisnis tersebut, sehingga mereka lebih berlindung dan meminta pertolongan pada dukun-dukun agar usahanya laris, agar mungkin usahanya maju, sehingga sihir mudah sekali masuk ke dalam tokonya, ke dalam usahanya, sehingga dibuat kacau. Dan yang paling umum adalah persaingan antara toko dengan toko misalkan, atau usaha yang sejenis. Ini pun sama dengan sihir-sihir yang lain, karena biasanya sumber hasud itu ada 3. Sumber orang iri itu ada 3 kepada orang. Orang iri terhadap seseorang lain, atau hasud terhadap seorang lain, dengki terhadap orang lain, karena 3 biasanya. Kalau tidak karena hartanya atau usahanya yang maju, ini karena rupanya tampan atau cantik. Kalau tidak karena tampan cantik, biasanya pangkat. Orang akan bersaing karena pangkat dan kedudukan. Jadi antara bisnis, yang satu maju, yang satu mundur. Maju mundurnya usaha, yang satu karena cantik atau tampan, biasanya sebagai kalangan selebritis atau artis. Dan yang ketiga karena pangkat dan kedudukan. Orang bersaing untuk mendapatkan kedudukan, misalkan kepala desa atau lurah atau camat atau mungkin bupati, atau pemilihan pilkada atau pilpres dan sebagainya. Mereka banyak menggunakan jasa dukun untuk saling menyikut lawan saingan bisnisnya, lawan saingan calon kandidatnya,
atau mungkin banyak di kalangan para artis. Kenapa mereka mudah sekali selebritis ini terkena sihir atau guna-guna? Karena memang pertama mereka adalah public figure ya. Kedua, mereka senantiasa membuka aurat sebagian mereka, dan mereka lebih suka memasuki dunia malam, sehingga iman mereka lemah dan mudah sekali menjatuhkan mereka bagi sebagian orang yang memang berkiblat pada dukun. Maka kalau antum di sini ada punya saudara, punya pasien mungkin seorang artis, seorang selebritis, maka sarankan kepada mereka untuk berhijrah. Hijrah, tinggalkan semua maksiat dan jadikan itu adalah modal untuk berdakwah kembali. Mungkin antum seorang selebritis misalkan, atau pasien antum seorang selebritis, sarankan kepada mereka untuk berhijrah dan mengajak teman-temannya. Bahkan yang namanya public figure itu sangat mudah mengajak banyak orang, ribuan orang untuk mengikuti millah baginda Nabi SAW. Maka itu jadikan ia modal. Sama kita sarankan yang sama pula kepada mereka yang mungkin sekarang berkedudukan dengan pangkat, apakah dia lurah, apakah dia seorang camat atau bupati, atau mungkin kepala daerah atau kepala dinas dan segala macam, dan mereka mengalami gangguan misalkan karena saingan di bawahnya, maka kita lebih sarankan seperti itu. Manfaatkan ini kesempatan, kami insya Allah akan bantu untuk ikhtiari kesembuhan, namun manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Antum harus berhijrah, dan kemudian jadikan pangkat yang antum sekarang jabat itu adalah kesempatan untuk berdakwah kepada Allah SWT, untuk berkhidmah kepada umat baginda Nabi SAW, sehingga Islam ini tersebar dengan mudah dan dipermudah. Dan antumlah tokoh di balik semua itu, insya Allah. Juga pelaku bisnis yang ketika mereka bangkrut, mereka gulung tikar karena tanpa sebab, bukan karena mungkin krisis ekonomi atau mungkin karena COVID seperti ini, tapi memang tadinya maju, ketika beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir omset menurun drastis, sehingga terjadi PHK massal seperti itu. Atau jadi yang paling umum pelanggan yang sering melewati tokonya atau warungnya seperti melihat seolah-olah tutup padahal buka. Ini banyak terjadi di pasien-pasien kita yang mengalami hal sama. Terjadi di area arah Jalan Parung, ada toko besi di tahun-tahun terakhir, di tahun waktu itu tahun 2016-an ya, 2017, 16 tuh pas maju-majunya 2017 awal, ketika ada sebuah toko besi buka di area sana, di di dekat warung, dekat tokonya, kecil, hanya perwakilan katanya dari toko besi yang lebih besar lagi di sana, di tempat asalnya. Dia buka tidak berseberangan, agak jauh sedikit dengan toko besi yang besar ini, yang jadi korban ini. Dan pemilik toko besi dan bahan bangunan ini tidak percaya pada hal-hal yang klinik yang berbau mistis. Dia orang Arab, tapi dia lebih rasional orangnya, lebih menyukai yang masuk akal gitu. Ya, ketika dibuat usahanya bangkrut seperti itu, pelanggan drastis, dan banyak pelanggan yang bilang bahwa tokonya ini tutup padahal buka, dibuat sepi, dilihat terlihat tutup padahal buka. Sampai penjaga tokonya, karyawannya, dia menyetop mobil yang biasa belanja belanja semen, belanja misalkan peralatan bangunan, di stop. Akhirnya, Pak, kemana saja? Lah, kemana saja? Ini kenapa toko tutup terus? Nah, jadi pertanyaan besar. Kenapa toko tutup terus? Ini buka, Pak, tiap hari. Saya butuh semen, saya butuh ini, katanya. Saya pemborong, pasti butuh banyak bahan-bahan bangunan di sini. Biasa saya belanja sini dengan harga yang pas. Saya lebih baik mengambil harga yang lebih mahal sedikit di toko sebelah sana, karena Bapak selalu tutup tokonya. Padahal toko ini selalu buka. Nah, bagaimana kenapa tutup? Itu yang jadi kasus. Biasanya orang yang melewati atau melintasi tokonya atau warungnya ini melihat seperti seolah-olah tutup warungnya ini.
Kenapa? Di sana ada penghalang antara jalan raya, antara toko dengan orang yang melihatnya. Itulah disebut dengan sihir atau halusinasi. Mungkin seperti ini, mungkin. Antum bisa lihat para pemain sihir, para pemain sulap, melihat sesuatu benda seperti tidak ada padahal ada. Nah, itulah dia tipuan-tipuan mata, seperti itulah kira-kira. Kalau kita berbicara tentang hakikat penglihatan, maka mata ini termasuk penglihatan mata ini penglihatan yang terbatas. Kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib misalkan. Maka itulah memastikan keberadaan jin. Wallahu a'lam. Kemudian ciri yang lain, pelanggan tidak bisa menemukan toko atau warung yang bersangkutan. Misalkan kita sudah pasang di Google Maps atau misalkan pasang di internet bahwa toko kita ini jual anu, dan untuk menarik pelanggan kita berikan promo besar-besaran. Nah, ketika calon pelanggan mencari alamat kita, alamat toko kita, mereka akan kebingungan. Bahkan yang tadinya berlangganan, biasa di sini tokonya, toko hilang atau misalnya kok nggak ada, dibikin linglung. Ini tugas jin sihir yang untuk mengacaukan usaha-usaha seperti ini. Atau yang biasa, ciri yang lain yang biasa dialami oleh mereka pebisnis kuliner atau makanan, atau nasi misalkan. Ini nasi atau makanan yang dijual sering basi sebelum waktunya. Lagi-lagi basi. Kadang-kadang berasnya itu ada belatung, ada rayap dan sebagainya. Ini anak punya saudara di sana di Bandung waktu itu, dibuka toko jual beras. Beras ini tiap-tiap dia buka beras baru, padahal beras baru, dilihat ada seperti ada bukan belatung, rayap. Ada rayap ada kutu beras, sehingga ini harus disortir lagi, padahal berasnya masih baru. Itulah dia, dibikin kacau lah usaha itu, dibikin penghuni toko kacau balau. Bahkan penghuni toko untuk menjaga toko dibikin pusing, dibikin cekcok, dibikin sakit-sakitan. Yang paling umum, yang tadinya semangat kerja dari rumah, ketika masuk toko bawaannya nguap terus, bawaannya pengen tidur terus, bahkan bawaannya sakit-sakitan terus, ada yang demam, ada mungkin flu dan sebagainya. Ini ciri-ciri toko yang sudah terkena dengan sihir yang seperti ini. Nah, kadang-kadang apa saja usaha bisnis yang dijalankan selalu berakhir dengan kegagalan. Orang yang punya bisnis ini dia beralih ke bisnis lain, terus dikejar dan sampai akhirnya tumbang dan miskin dan jatuh miskin. Biidznillah, alhamdulillah. Itulah tujuan daripada sihir ini. Kadang-kadang selain sering di toko tersebut mencium bau atau wangi-wangian secara selintas, baik itu penjaga toko atau pemilik toko atau karyawannya. Jadi ada seperti wangi kembang atau misalkan wangi kemenyan, kadang bau bangkai mungkin selintas, atau bau seperti bau amis tapi selintas. Dan paling khas daripada sihir inilah ditemukannya banyak taburan pasir atau taburan tanah. Inilah yang disebut dengan tanah tabur, yang digunakan untuk memusnahkan usaha orang lain dengan tanah kuburan. Biasanya gunakan tanah kuburan, bacakan mantra, taburkan di depan toko atau tempat usaha, mau di laci, mau dimanapun. Atau dengan metode buhul, dia tanam di depan tokonya itu semacam ikatan atau buhul, dikuburlah di sana, orang tidak mampu menemukannya. Kalau pasir biasanya ditabur, atau mungkin air mantra disiramkan di area depan toko ini. Kita bisa lihat gambar-gambar buhul berikut. Silahkan telah sendiri, memang sihir ini ada. Dan sekali lagi, sihir ini lemah. Sihir yang namanya sihir itu lemah kalau kita tahu cara, insya Allah. Silahkan teliti beberapa gambar di atas. Yang pertama, ini adalah batu dan ikatan tali, kemudian diberi raja atau mantra jimat, mantra pemanggil jin. Dia dikubur di depan sebuah toko bangunan yang tadi Anda ceritakan.
di daerah Parung. Ini orang satu toko dibuat sakit dan dia ditanam di depan gerbang atau gerasi, ya, gerbang tempat berlalu lalang mobil di sana. Jadi antara gerbang dengan jalan ditanamlah ini, sehingga ciri yang paling khas adalah pemilik toko dan orang yang bekerja di sana sering bermimpi ada nenek-nenek yang tidur di gerbang itu. Entah apa nenek-nenek itu sering termimpikan. Nah, kita diagnosa, akhirnya ketahuan, kita tanyakan kepada mereka, di mana tidurnya? Di sebelah sini. Kita sarankan coba digali dan adalah batu seperti ini. Itu cara mencari buhul dan kemudian kita musnahkan. Jadi inilah toko kembali maju. Nah, sayangnya pemiliknya sudah tanggung bangkrut, sehingga dia lebih rela menjual toko ini, menjual asetnya semuanya dan beralih kepada bisnis yang lain bisnis yang sama di daerah yang lain. Yang kedua itu gambar tanah kuburan yang biasa ditaburkan untuk mereka yang bertujuan zalim kepada kita atau kepada korban-korbannya, yang menaburkan di area depan toko atau depan rumah atau apapun termasuk tujuannya masing-masing, sehingga orang yang menginjak taburan ini dia akan terasa sakit di area kaki. Area kaki biasanya di betis atau sepanjang kaki, dari mulai ujung kaki sampai dengan pangkal paha, ya sakit sekali ketika menyentuh bumi. Ini ciri paling khas. Tapi kalau dicek di medis memang tidak ada penyakitnya. Maka ruqyahnya caranya tinggal dipegang area yang sakit tersebut dan bacakan ayat-ayat ruqyah. Ingat, ikhwan oleh ikhwan lagi, akhwat oleh akhwat lagi, kecuali kalau tidak ada peruqyah yang lain kita yang bacakan, dan suaminya atau misalkan mahramnya yang memegang area-area tersebut. Dan gambar yang ketiga ini Anda dapatkan dari di Sedang Serang di Bandung. Ini ada sebuah konter HP besar di sana. Nanti bisa sebutkan nama konternya, tapi ini adalah pengalaman. Di sana ada sebuah konter HP besar. Ketika boomingnya zaman pulsa waktu itu, zaman jualan HP baru Cina dan lain sebagainya, konter ini sempat berjaya, dan banyak konter-konter yang lain di sana sepanjang jalan Serang-Serang itu. Salah satunya adalah toko yang besar ini. Ketika ada satu orang dari Sumatera, dari Batak, dia buka toko sama dengan toko HP, cuman tidak terlalu besar. Ini dalam jangka 2 bulan semua konter HP di jalan Sedang-Serang ini bangkrut, kecuali yang bertahan yang besar ini. Dibikin bangkrut dan semuanya gulung tikar dan tutup. Nah itu padahal waktu itu boomingnya zaman orang beli pulsa gitu. Untuk pertama zaman Facebook zaman ini di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, akhirnya dibikin tutup. Dan ini yang punya toko ini yang besar ini, karena memang dia yang paling besar di antara yang lainnya, masih berdiri kokoh dalam usahanya. Hingga akhirnya penghuni toko dibuat sakit-sakitan, dibuat malas, omset turun drastis, dan orang bilang memang tokonya sering tutup katanya dan lain sebagainya. Dan toko yang baru ini dia drastis maju hingga akhirnya Allah tunjukkan hidayahnya, Allah tunjukkan kemurahannya, dan memang di sana di toko tersebut dipasang benda seperti ini di depan tokonya itu. Dan setelah digali, inilah adalah benda seperti ini. Ini mungkin harganya cukup mahal. Di sana di dalamnya ada tanah kuburan dan ada rajah dimasukkan ke dalam botol kecil sekali. Nah, ini yang disebut dengan buhul sihir, sehingga Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyatakan bahwa cara paling efektif untuk memusnahkan sihir berjenis buhul adalah cari buhulnya kemudian bakar atau musnahkan. Nah, kalau untuk benda seperti ini, pecahkan terlebih dahulu, keluarkan tanahnya, kemudian kertasnya kita bakar. Nah, sebelumnya kita berwudu dulu dan baca ayat kursi, hinakan benda seperti ini, karena ini adalah pengikat antara mereka jin dengan alam kita melalui buhul, dan inilah perjanjian yang kuat antara dukun dengan jin.
yaitu dengan bohong seperti ini. Lalu bagaimana solusinya bila kita sudah mengalami seperti itu, atau pasien kita atau korban daripada sudah mengalami depresi ini sudah mengalami seperti itu, misalkan sakit-sakitan. Yang paling pertama adalah fahamkan mereka terlebih dahulu. Fahamkan mereka terlebih dahulu. Mungkin kalau misalkan mereka, biasanya orang-orang seperti ini, orang pebisnis ini orang rasional. Atau kalau tidak rasional, dia lebih berkiblat kepada dukun. Lebih baik pada dukun dan percaya pada dukun untuk penglaris usahanya. Maka sisipkan dakwah di sana. Jangan hanya memberikan solusi, tapi berikan nuansa agama di dalamnya. Kenalkan dia kepada dinullah, agama Islam ini. Bahwa kalau misalkan di tokonya ada tempelan-tempelan, ada jimat-jimat, ada jimat penglaris, maka kita sarankan kepadanya agar dia menurunkan jimat tersebut, agar dia memusnahkan dan membatalkan semuanya. Nah, kalau bohongnya dari hati, misalkan dia percaya kepada dukun dan apa yang disarankan kepadanya, maka kita fahamkan, janganlah berusaha atau berbisnis dengan metode seperti itu, yaitu dengan berharap bantuan daripada jin agar laris usahanya. Kita kenalkan dengan sunnah, kita kenalkan dengan sedekah, kita kenalkan dengan salat duha, kita kenalkan mereka dengan iman ini. Nah, maka insya Allah ini akan mempermudah dan menjadikan benteng tersendiri imunitas tubuh secara ruhaniyah sendiri untuk mereka. Sisipkan dakwah bahwa mendatangi dukun hukumnya adalah sangat diharamkan oleh agama. Kemudian menggunakan sihir untuk melaris usaha pun sama. Sihir ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, maka kita berikan penjelasan itu kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, sarankan kepada mereka untuk membangun benteng. Membangun benteng bukan benteng tembok, bukan, tapi benteng sunnah, benteng batin, sehingga nanti ke depan ketika diruqyah dan setelah saya diruqyah dan biidznillah misalkan jinnya keluar dan bohong ditemukan, mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi imunitas secara ruhaniyah tersendiri dari serangan-serangan gaib, serangan-serangan sihir berikutnya. Nah, biasanya dia namanya dukun penasaran sifatnya atau sihir itu. Ketika sihir ini tidak lancar, karena mungkin ditarget agar sampai bangkrut usaha ini, sihir yang pertama tidak lancar, dikirimlah sihir yang kedua. Sihir yang kedua tidak sukses, maka dikirim kembali sihir yang ketiga. Nah, berapa puluh kali pun sihir yang dikirim, jin yang dikirim, kalau bentengnya sudah terbangun, insya Allah dia tidak akan mempan, sedikit pun. Tidak ada kuasa untuk setan sedikit pun bagi mereka hamba-hamba orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sarankan kepada mereka untuk membangun itu. Karena nanti percuma kita ruqyah, kemudian bohongnya kita temukan dan akhirnya mereka buka usaha lagi dan seperti biasa lagi. Masang jimat lagi, dia kemungkaran dan ada benteng yang bocor di sana, benteng yang terbuka sehingga setan yang baru nanti datang masuk menyerang. Nah, ruqyah yang kita ajarkan adalah solusi telak. Ketika kita ajarkan ruqyah ini kepada mereka atau benteng ini kepada mereka, pengobatan seperti ini kepada mereka, mereka langsung memproteksi diri dan akhirnya mereka tidak akan terserang lagi seperti demikian ini. Walaupun dia buhulnya berharga puluhan juta misalkan, tetap inna kaida syaitana kana dha'ifa. Setan itu sangat lemah tipu dayanya. Maka berlindung kepada Allah adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang bertawakal kepadanya dan orang-orang yang berserah diri. Yang kekuatan, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkat daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak akan melukai, ribuan jin tidak akan melukai kita. Orang-orang zalim tidak akan mampu melukai kita kalau Allah tidak izinkan untuk melukai kita. Nah, seperti itu. Kemudian sarankan juga kepada mereka untuk membersihkan semua bentuk-bentuk kotoran-kotoran yang sifatnya batiniah atau zahiriyah. Zahiriyah misalkan biasakan ke tempat usaha mereka berwudu terlebih dahulu, atau adakan di sana setiap minggu atau setiap hari sebelum bekerja baca Quran terlebih dahulu. Ini anak lihat di Darut Tauhid Bandung, orang-orang MKNet waktu itu anak ikut ke sana. Dan di sana para pelaku bisnisnya mereka baca Quran terlebih dahulu sebelum mereka membuka usaha, memulai hari-hari dengan usaha.
Ini diterapkan oleh teman-teman di Cimahi di Bandung. Mereka sebelum berbisnis, sebelum membuka toko online-nya, sebelum membuka perniagaannya, mereka awali dengan 1 juz setiap hari, baca Quran, hidupkan amal-amal itu. Jadi karyawan yang masuk di sana disarankan bisa baca Quran, itu aja. Sebelum mereka membuka toko, membuka online shop dan sebagainya, mereka baca Quran terlebih dahulu. Kemudian ada tausiah sedikit, ustadznya khusus kerja juga di sana. Ini adem bawahnya, dan tidak panas, dan sihir apapun tidak akan mempan, dan ada keberkahan di sana, ada syiar di sana, masya Allah. Kemudian apalagi yang batin, nah itu dibangun seperti tadi, bersihkan dan batalkan semua akad-akad yang mengandung riba di toko tersebut, di perusahaan tersebut. Misalkan dia minjam modal ke bank konvensional, kita beritahu kepada mereka bahwa riba ini berbahaya. Kita berharap kesembuhan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melanggar apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah larang kita malah melakukannya. Riba ini sangat berbahaya sekali. Kita jelaskan kepada mereka bahwa ancaman dan bahayanya riba, dan berikan solusi kepada mereka bagaimana cara mendapatkan modal tanpa harus riba. Mungkin dengan investasi, atau misalkan permodalan, atau ji'alah mungkin, atau syirkah dan lain sebagainya dengan sahabat-sahabat mereka, sehingga usaha mereka tetap jalan tanpa harus berkelit dengan riba. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita mulai dengan ruqyah. Namun kita diagnosa terlebih dahulu, kumpulkan seluruh karyawan termasuk bosnya di sana. Kita diagnosa terlebih dahulu dengan ruqyah. Kalau ada reaksi, reaksi yang paling keras mungkin dia yang menjadi korban di sana, di toko tersebut. Jadi korban yang sangat akut. Kalau misalkan cuma beberapa orang, dipilih yang lain yang tidak terkena, yang tidak ada reaksi, disuruh keluar dari ruangan untuk tidak ikut ruqyah selanjutnya. Diagnosa terlebih dengan ruqyah, kemudian ruqyah orang-orang yang ada gangguan ini. Dan kalau misalkan sudah keluar, ajarkan kepada mereka ruqyah mandiri untuk senantiasa berlindung pada Allah agar tidak ada masuk lagi, dan kuatkan hatinya. Ajarkan benteng-benteng sunnah yang pernah kita ajari. Dan kemudian ruqyah tokonya yang sangat penting juga. Cara meruqyah toko sangat mudah, ada banyak cara. Nanti mau dengan terapi Al-Baqarah bisa, tapi yang paling cepat menggunakan serbuk daun bidara, atau daun bidara langsung di blender 7 lembar ukuran untuk 1 liter. Misalkan ember 30 liter, berarti sekitar 315 lembar daun bidara di blender. Campurkan dengan air dan bacakan ayat-ayat ruqyah ke air tersebut, yang di ember tersebut. Kemudian disaring airnya dan disemprotkan. Kalau gangguannya sudah akut, maka jadikan air ruqyah ini untuk mandi orang-orang yang terkena gangguan, misalkan bosnya atau karyawannya. Dia dimandikan dengan air ruqyah ini, mandikan dengan berpakaian ya. Nah, seperti itu. Jika sudah ruqyah rumah, sudah ruqyah toko, kita sarankan kepada mereka untuk senantiasa berkomunikasi dengan kita, pantau terus perkembangannya. Kalau ada misalkan mimpi-mimpi, misalkan ada mimpi menunjukkan kepala buhul, maka mohon ceritakan ke kita supaya kita bisa mencari dan mendeteksinya di mana buhul itu berada. Kalau ada buhul, atau misalkan hanya sekedar ditemukan tanah kuburan atau air mantra yang disiramkan, ini cukup dengan disemprotkan dengan penyemprot daun bidara tersebut. Itu cara. Dan semua proses itu sama dengan cara meruqyah rumah ya. Meruqyah rumah, terus bacakan Al-Baqarah di tempat usaha tersebut atau di toko tersebut, putarkan Al-Baqarah di sepanjang malam. Jadi kalau misalkan dia buka dari jam 7 sampai jam 4 sore, misalkan jam 5 sore, maka di jam tersebut gunakan volume yang tidak terlalu besar, kecil saja. Tapi kalau malam, putarkan dengan speaker yang keras Muratal Al-Baqarah dan Ali Imran di toko tersebut. Dan yang paling penting adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs untuk
karyawan dan pemilik toko. Kita kuatkan hati mereka, kita kuatkan jiwa mereka agar mereka siap menghadapi para peperangan yang semacam demikian. Yang namanya sihir pasti dia berlanjut, dan jin dukun tidak akan menyerah begitu saja. Tapi kita persiapkan dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan peroleh kemenangan. Dan jangan lupa sarankan kepada mereka untuk senantiasa bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala. Sehebat apapun itu, dengan sedekah, insya Allah biidznillah Allah lindungi dia dari mara bahaya. Dan biasakan zikir di pagi dan petang. Zikir pagi petang, di sana ada doa-doa perlindungan dan bermurah hati kepada karyawan, insya Allah. Nah, kerjasama di sana, dan mudah-mudahan toko semakin kondusif dan kemudian banyak perubahan dan kemajuan. Dan jangan lupa hak mereka fakir dan miskin, zakatnya tunaikan. Nah, seperti itu. Karena gangguan itu mudah masuk karena memang ada yang dilanggar di usaha tersebut. Apakah itu zakatnya tidak dikeluarkan, apakah mungkin dia menggunakan jimat penglaris di sana. Ini sangat mudah masuk sihir yang baru, yang datang, yang menyakitkan, yang menyakiti gitu. Tapi kalau misalkan dijalankan sesuai syariat, akadnya jelas, terus juga tidak ada riba di sana, tidak ada jimat-jimat yang digunakan untuk penglaris dan lain sebagainya, maka sedekah setiap saat, insya Allah Allah berkahi nanti, berkahi dan terlindung daripada sihir-sihir yang orang-orang yang zalim terhadap kita. Karena di masyarakat kita di Indonesia sini memang dukun ini legal sifatnya, jadi dianggap dukun ini memang orang-orang yang pemberi solusi. Maka tugas kita para peruqyah adalah membasmi mereka, sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memerintahkan pada sahabatnya Amr bin As untuk membunuh kahin dukun. Faqtuluh, bunuh mereka dukun-dukun ini. Maka memang mereka adalah wali-wali syaitan di muka bumi, dukun-dukun ini. Walaupun mereka terlihat baik, walaupun mereka berpakaian syar'i, misalkan berjubah atau berpeci, atau orang-orang yang dianggapnya sebagai wali di sana, tetap mereka adalah wali-wali syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saatnya kita berperang, saatnya kita membasmi mereka satu persatu dan membongkar buruknya mereka. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah beri hidayah kepada kita semua, serta inayah serta taufiknya dan kekuatan untuk menghadapi mereka di akhir zaman ini, insya Allah. Sebarkan dakwah tauhid ini, semoga menjadi ladang jariah buat antum dan anak dan kita semuanya. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.